Oke, halo, halo, halo. Oke, masih di materi favorit kalian, yaitu matematika. Oke, kita akan bahas soal-soalnya. Kita akan taklukkan soal-soalnya biar sukses, insya Allah. Oke, semangat ya. Masih siap? Masih. Oke, brosis lanjut. Oke sobat hebat. Nah ceritanya sobat ada soal gini. Fx sama dengan 2x plus A dibagi x plus 2b. F aksen 1 berarti turunannya sama dengan 1. Fb sama dengan min 2. Untuk turunan ini bisa pakai U per V gitu. Atau ini bentuk khusus ya. Bentuk khusus itu jadi sama aja nanti gini. Eh, Kalau kalian ketemu bentuk seperti itu khusus gitu sama aja gini misalnya AX tambah B misalnya ya, atau PX tambah Q gitu, biar variabelnya beda dengan yang di soal. PX tambah Q itu dibagi ST misalnya ya, ini SX plus T misalnya gitu ya. Ini turunannya jadi gini sob. Nah mudahnya nih sambil kasih tahu cara cepatnya ya. Ini kali ke sini PT dikurangi ini kali sini QS, bawahnya sama cuma dikuadratin aja. Gitu paham ya. Sip. Ini akhirnya juga sama, jadi nanti f aksen x itu sama dengan ini kalikan silang sob, ini kesini kalikan silang, berarti 2 kali 2b jadi 4b dikurangi dengan kali silang yang sini sob. Ini kalau nggak ada angkanya 1 kali a 1a. Gitu dibagi sob dengan bawahnya dikuadratin, berarti x tambah 2b dikuadratin. Oke, selesai gitu ya. Atau pakai u per v itu boleh. Kalau pakai u per v ya berarti yang atas u yang bawah v gitu kan, boleh ya. Bebas yang mana aja, yang penting ketemu turunannya. Sip. Selanjutnya kalau yang di teks ya, yang di teks yang kalian dapat teks pembahasan itu pakai u per v. Oke, sekarang f aksen 1. F aksen 1-nya berarti apa coba? Ya x-nya ganti 1 berarti nanti 4b min a gitu ya. Bawahnya ganti 1. Kalau ganti 1 berarti jadi apa nih? Ganti 1, ganti 1, ganti 1. 1 plus 2b dikuadratin. Ini nanti sama dengan 1. Oke? Oke. Oke, ini saya hapus saja ya. Di soal juga kita diberikan tadi, di soal juga kita diberikan bahwa FB sama dengan min 2 per 3. Berarti kalau saya tulis FB berarti artinya X-nya diganti dengan B. Berarti 2 X-nya diganti dengan B ya, berarti 2B ditambah A dibagi dengan X-nya diganti dengan B, B tambah dengan 2B sama dengan min 2 per 3. Gitu ya. Kalau kita kali silang ke sana, berarti 6B tambah 3A. Ini kan B tambah 2B jadi berapa B? Jadi 3B. 3B kali jadi min 6B. Oke. Jadi akhirnya 6B sama dengan 12B gitu ya. 12B sama dengan 3A. Atau A-nya sama dengan 4B. Oke? Oke, gitu ya. Mana minus maksudnya di sini. Atau minus gini boleh. Jadi akhirnya A sama dengan min 4B. Ini minus. Yap, minus 4B. Paham ya? Sip. Kalau ini kita rubah berarti yang ini kita rubah nih. Ini kita rubah berarti 4B sama dengan ini. Atau B-nya A-nya sama dengan ini gitu kan. Berarti sama aja 4B rubah ke bentuk B ya, min 4B gitu kan. Sip. Dibagi gitu ya, sama dengan ini dia. Oke, ini dikuadratin ya. Kalau dikuadratin jadi apa nih? Dikuadratin jadi 1 tambah 4B tambah 4B kuadrat sama dengan 1. Oke, sip. Kita sederhanakan ya. Jadi yang atas 8B kali silang jadi 4B kuadrat tambah 4B tambah 1. Oke? Oke. Atau disederhanakan jadi 4B kuadrat geser jadi min 4B tambah 1. Oke? Oke, faktorin ya. Faktorin sobat, gitu ya. Jadi apa nih coba kalau faktorin? 2B min 1, 2B min 1 gitu ya.
berarti B-nya sama dengan setengah. Cakep nggak tuh? Cakep ya. Berarti B-nya sama dengan setengah. Ada setengah? Ada, ini dia. Kok gampang ya? Iya, nggak susah. Jadi santai aja. Jangan tegang ngertiin soal ya. Harus rileks dan percaya diri. See you, sampai jumpa di kampus Impian. Oke, bro, sis, guys. Oke, apa aja deh ya. Oke, masih siap? Masih. Oke ya, kalau siap kita akan bahas soal matematika berikut ini. Tentu saja pasti soal favorit kalian. Oke, lanjut. Oke, sobat hebat. Gini ya, sobat. Ini nih, kita punya soal. Nah, soalnya soal apa? Matematika. Oke. Ini fx sama dengan, saya tulisnya jadi gini deh, sepertiga akar dari x kuadrat plus 4 min seperlima x. Ditanyakan minimum relatif di x sama dengan berapa. Oke, ini akan kita turunkan. Tapi sebelumnya kalau kalian punya akar kotak gini ya, turunannya adalah gimana? Akar kotak itu turunnya kotak aksen diturunin dibagi dengan 2 akar kotak. Paham ya? Oke, gitu. Berarti kotak aksen dibagi dengan 2 akar kotak. Contohnya ini. Kalau kita turunin, kalau sepertiga ya udah sepertiga mah tulis aja sepertiga gitu kan, karena dia hanya koefisien aja. Ini akar kotaknya tuh ini. Berarti kotak aksen turunannya x kuadrat tambah 4 berarti apa? 2x. Oke, dibagi bawahnya 2 akar. Kotak berarti x kuadrat plus 4. Oke, dikurangin. Turunnya seperlima x ya seperlima aja. Nanti ini harus sama dengan 0. Paham ya? Sip. Oke, ini coret, ini coret. Ngerti kan? Ngerti. Sip. Nah, ini akan kita cari nilai x-nya sob. Berarti kalau kita cari ini sama aja nanti kalau saya kalikan 15 semuanya kiri sama kanan ya. Kalikan 15 semuanya nih. Misalnya nih. Kalikan 15 kiri sama kanan. Kalikan 15 semua. Kalau dikalikan 15 semua berarti 15 bagi 3 5. Jadi tinggal 5 per. Seperti itu. X kuadrat plus 4. Kalikan juga 15 jadi 3 sama dengan 0. Oke, ini mah tinggal operasinya aja sih gitu ya. Ini kalau saya pindah ke sana jadi 3 kalikan silang jadi gini. 5 nih x-nya kurang. 5 sama dengan 3 kali. Ya kan ya? X kuadrat plus 4. Paham ya sampai sini ya? Kalau dikuadratin jadi 25x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Ini 9 maaf. Dikuadrat jadi 9x kuadrat plus 9 kali 4 36. Cakep gitu kan? Sip, berarti 25 kurangi 9 16. Berarti 16x kuadrat sama dengan 36. Oke? Sip, gitu ya. Berarti x kuadratnya sama dengan berapa? Betul, 36 per 16. X-nya jadi berapa itu? Plus minus akarnya, yaitu berapa akarnya ayo? Bisa ya? Bisa. Akarnya ini bisa aja berapa nih? 3, akarnya 6 sama 4. Ya, atau akarnya plus minus 3 per 2. Pertanyaannya apa sih? Maksimum relatif di ya sayang 3 per 2. Bisa plus bisa min. Ada ini dia. Oke. So easy, gampang ya. Sip, jadi bisa plus bisa min. Jadi yang satu maksimum, yang satu minimum nih. Maksimumnya di 3 per 2 berarti minimumnya di minimumnya di 3 per 2 berarti maksimumnya di 3 per 2. Ngerti ya? Sip. Siap? Oke, sip. See you. Bye bye. Sampai jumpa di kampus impian. Halo kawan semua. Oke, masih siap? Masih dong. Oke ya, kita akan bahas soal matematika yang keren ini dan selalu optimis. Kalian bisa mengerjakannya sehingga insya Allah bisa. Oke ya. Jadi optimis dulu. Siap? Siap.
Halo sobat hebat. Gini sobat, ini ada logaritma dan katanya dia membentuk barisan aritmatika. Berarti ini U1, ini U2, ini U3. Gitu kan ya. Di baris aritmatika berlaku gini kan. U3 kurangin U2 sama dengan U2 kurangin U1. Ya. Atau kalau digabungkan nih, ini gabung gini ke sini jadi nanti U1 tambah U3 sama dengan 2 kali U2 sama aja ya. Sip. Nah, itu kita bisa jadikan dasar untuk menyelesaikan. Berarti 2 kali U2 berarti gini. 2 dikali 2 log. U2-nya ini yaitu 6x tambah 2 sama dengan U1 tambah U3 yaitu 2 log. X tambah 3 ditambah dengan 2 logs 26x min 2. Oke? Oke, ada yang bisa dihapus? Ini dia. Sip, ngerti ya? Seperti itu. Tinggal diselesaikan. Gimana cara penyelesaiannya? Ya, selesaikan aja. Ini sama aja gini, ya. 2 log 6x plus 2 kuadrat. Naik ke atas ya. Kalau ini jadi perkalian 2 log x plus 3 dikali. Nah, lognya dihilangkan jadi 26x min 2. Oke ya. Sip. Sama dengan gimana nih caranya? Berarti kiri sama udah sama nih logaritmanya ya. Berarti tinggal kita selesaikan yang ininya aja. Berarti ini 36x kuadrat ditambah 24x tambah 4 sama dengan. Yang ini gimana nih? Ini x kali x jadi 26x gitu kan. Ini kali ke sana jadi min 2x ditambah berapa ini ya? 78x gitu kan. Min 6. Gitu. Kebayang ya? Sip. Berikutnya tinggal kita selesaikan. Ini kuadrat, maaf. 36 kurangi 26 jadi 10x kuadrat. Oke. Ini tambah 76. 76 dikurangi 24. Jadi 42. 52 ya. Berarti min 52. Ini geser jadi plus 10. Sama dengan 0. Oke. Oke, gitu ya. Atau dibagi 2 semua jadi 5x kuadrat min 26x ditambah 5 sama dengan 0. Oke, sip. Bisa difaktorkan? Bisa sepertinya ya. Yaitu 5x min 1, sininya x, sini min 1 juga. Ya enggak? Benar ya? Berarti x-nya sama dengan 1/5, x-nya sama dengan 1. Gitu kan? Bisa 1/5, bisa 1. Yang ditanyakan apanya? Bedanya. Ya udah, dilanjutin berarti ya. Ada U1, ada U2 ya, tinggal dimasukin aja tuh. U2, U1 gimana? U1 itu adalah 2 log. Log berapa sih U1 teh? 2 log X plus 3. X plus 3 berarti sama dengan X plus 3 mas. Yep. Berarti 2 log X-nya 1 deh kita ambilnya ya. 2 log 1 berarti 2 log 4. X-nya 1 berarti sama dengan 2. Oke. Yang U2 sama dengan 2 log. Berapa ya 2 tadi? 6x plus 2. Sip. 6x plus 2 berarti sama dengan 2 log x-nya itu 1. 6 kali 1 6 tambah 1 lagi ditambah 2 jadi 8. Berarti sini 3 ya kan ya. 2 log 8 itu 3. Yang tekan apa? Bedanya gitu kan ya. Oke, sebentar. Ini x-nya 1/5 sama 5 harusnya ini mah. Loh, siapa yang nulis tadi? Ayo. 5 harusnya ya enggak? Baru benar. Berarti ini bukan 4. Ini bukan 2, bukan 8, bukan 3 ya. Berarti ini 2 log x tambah 3. Ini kan tadi 5 ya kan? Berarti 2 log 5 tambah 3 8. 2 log 8 berapa? 3 gitu ya. Terus ini 5 nih. 6 kali 5 30 tambah 2 32. 2 log 32 itu berapa? 5 ya. 5. Berarti ini sama 2 pangkat 5. Oke, bedanya ini U1 U2 nya berarti bedanya adalah 5 kurangin 3 yaitu 2. Cakep ya. Ada jawabannya. Ada nggak? Ada, ini dia. Sip, gampang ya, so easy.
Oke, kita sudah selesai mengerjakan soalnya. Yang belum ngerti, ulangi lagi, rewind lagi, insya Allah mudah ya. Oke, sampai jumpa di kampus impian kalian, di mimpi-mimpi kalian. Maju terus, pantang mundur. Cayo! Oke, sobat, kawan, guys, bro, sis semuanya gitu ya. Kita masih di matematika, materi favorit kalian. Oke, jangan pesimis, pokoknya kalau ketemu matematika hadapi dan kita taklukkan. Oke? Oke, kalian bisa menaklukkan matematika, insya Allah bisa naklukin soal yang lain. Insya Allah, gitu ya. Oke, maju terus. Siap? Siap. Oke, kita bahas soal berikut ini. Oke, sobat debat. Ceritanya nih sobat. Nah, kita punya bahwa ada bilangan A, B, C, D, tetapi ternyata 4 lebih kecil sama dengan A, lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama dengan C, lebih kecil sama dengan D, lebih kecil sama dengan 8. Jadi artinya A, B, C-nya itu bilangannya dari 4 sampai 8. Bisa 5, bisa 6, bisa 4 juga, bisa 8 juga. Seperti itu, gitu ya. Terus di sini rata-ratanya katanya. Di sini rata-ratanya adalah 6. Rata-rata itu artinya gini, 4 ditambah A ditambah B ditambah C ditambah D tambah 6. Tambah 6 dulu tadi ya. Tambah 6 tambah C tambah D tambah 8. Ini dibagi semuanya. Dibagi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dibagi 7 harus ketemu 6 karena ini rata-rata kan. Kita jumlah dulu 4 tambah 6 tambah 8 berarti 18. 18 tambah A tambah B tambah C tambah D sama ini kali silang ke sana jadi 42. Paham ya? Sip. Jadi artinya A tambah B tambah C tambah D itu jumlahnya adalah ini kurangin ini yaitu 24. Oke, itu clue berikutnya ya. Terus berikutnya akan banyak susunannya ada berapa nih? Oke. Jadi ini ya. Ya kita akan cek pelan-pelan nih akhirnya ya. Oke, kita mulai A-nya 4 dulu. Kalau A-nya gitu 4, A-nya sama dengan 4, terus B, C, D-nya gimana gitu kan ya. Berarti nanti susunannya adalah 4, terus biar jumlahnya harus 24 loh ya. Nah, biar jumlahnya harus 24. Ini 4 lagi masih bisa. Masih. Ini 8. Ini kan 2, ini harus 8. Berarti sisanya harus 16. Harus 8. Seperti itu. Paham ya? Sip. Kalau 4 lagi, terus sininya 5. Sininya 5, berarti udah 9. Udah 9 kan harus 24. Berarti harus 15. 15 itu bisa 7 sama 8. Oke. Terus ini 4, ini 6 misalnya. 6 berarti kan udah 10, sisanya harus 14. 14 itu bisa 6 sama 8, bisa 7 sama 8, nggak bisa 9, nggak bisa, berarti tinggal 6 sama 8. Gitu loh. Ini kalau 4 lagi, kalau 4 sama 7, 4 sama 7 itu berapa? 11. Sisanya adalah 13. Ya, sisanya 13. Benar ya? 4 sama 7. 4 sama 7, 4 sama 7. 4 sama 6 dulu ada lagi nggak? 4 sama 6 dulu deh. 10. Harus berapa nih? 14. Berarti bisa 7 sama 7. Gitu. Tapi kalau 4 sama 7 ada nggak? 4 sama 7. 4 sama 7 itu 11. 11 itu sisanya harus 13. 13 itu 6 sama 7. Sama dengan ini. 4, 6, 7 itu sama kan? Gitu. Susunannya nih. Sama aja. Itu dianggap sama ya. Ini dianggap sama. Oke, nggak ada ya? Udah nggak ada berarti. Sip, itu kalau depannya 4. Kalau depannya 5 sama ya. Kita harus dipetanin satu-satu nih. Gitu ya. Kalau depannya itu 5, jadi A-nya 5. A-nya sama dengan 5. Berarti nanti bisa jadi 5, ya kan? 5 terus ini harus lebih besar B-nya atau sama dengan, berarti sini 5 lagi misalnya. Kan nggak boleh 4 ya di sininya ya. Oke. Sip.
Makanya tadi nggak bisa nih, nggak boleh ya 47 tuh 46, 476 tuh nggak boleh, harus lebih besar. Berarti 55. Nah, 55 yang jumlahnya tinggal 14. Berarti bisa 68. Ya enggak? Atau 55 terus 77. Nah, gitu ya enggak? Bisa juga enggak 55 lagi udah enggak ada ya. 56 sekarang. 56 kan 11 tuh. Berarti biar ini 6 lagi 7. Ada lagi enggak? 56 biar enggak ada. Selesai ya sebenarnya. Kalau gini boleh enggak? 56. Ini kan sudah 11. Jadi sininya biar 13 yaitu 58. Boleh? Nggak boleh karena ini lebih kecil akhirnya ya. Ini sudah diwakili dengan yang atas. Nah, 57 coba. 57. 57 itu berapa? 5 sama 7 itu 12. Berarti sisanya 12 lagi. Ya. 12 itu bisanya berapa? Ini harus 8. 8 4 nggak bisa. Udah selesai yang 5 gitu. Terus yang 6. Ah, coba sininya A-nya 6. Kalau A-nya 6, hanya 6. Berarti 6. Sisanya harus berapa ya? Harus ininya mulai 6 lagi coba. Kan 6 ini harus misalnya nggak boleh 5 ya. 6. 6 berarti berapa? 12. Sisanya biar 12. Kalau 7 sama 5. Oh, nggak boleh ya. 6 lagi, 6 lagi. Udah ya? Udah selesai. Berarti ada berapa nih? Ini sih kalau 6 tadi ya. Kalau 7 mungkin nggak? Kalau 7 berarti kalau A-nya 7 misalnya. Kalau A-nya 7, ayo mungkin nggak? Berarti ini 7, ini harus 7 tambah 7 14. Ini harus 10. Ah, nggak bisa ya. Oke, oke. Oke, karena yang semakin ke kanan angkanya harus semakin besar ya. Oke, berarti ada berapa kemungkinan? Ini ada 1, ada 3, ada 4. Berarti ada 8. Oh, jadi ada 8 cara atau kemungkinan. Berarti ada 8 cara atau 8 kemungkinan. Cakep. Itu dia. Oke, oke. Oke, sip. Mana? Ini dia sobat. Ngerti ya? Oke. See you. Bye-bye. Oke, lanjut kawan. Lanjut ya. Kita masih bahas apa ini? Matematika. Oke. Matematika makin tekun, makin tekun, makin mantap. Oke ya, kita akan bahas soalnya dan optimis kalian bisa mengerjakannya. Insya Allah. Lanjut, siap. Oke, sobat hebat. Nah, itu ya. Kita dikasih tahu ada persamaan ini. Pangkat E2 pangkat Y plus 3X sama dengan 32. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Terus ada ini logaritmanya seperti ini. Oke, kita akan selesaikan. Nah, maka X tambah Y-nya berapa? Oke. Oke, kayaknya ini nanti dulu ya. Nah, karena itu dua variabel, kita akan selesaikan yang satu variabel dulu, yaitu X log X tambah 2 ya kan, dikurangi dengan 3 dikali X log 2. Nah, gitu ya. Sama dengan min 1. Oke, oke. Oke, berarti ngerjainnya gimana nih? Ini tetap ini X log X tambah 2 kurangi dengan X log. Ini naik ke atas gitu. Jadi adalah 8, 2 pangkat 3 ya. Ini X log min 1 sama aja seper X1 atau gini, X pangkat min 1 gitu ya. Kalau pengurangan jadi pembagian kan, berarti X log. Nah, berarti X tambah 2 dibagi 8 sama dengan X log apa ini? Seper X. Cakep. Ngerti ya? Berarti artinya segini itu sama dengan ini. Berarti nanti X tambah 2 dibagi 8 sama dengan seper X. Kalau dikali silang sob, jadinya nanti X kuadrat plus 2X. Ini kalinya jadi 8. Geser jadi min 8 sama dengan 0. Kalau difaktorkan sob, jadi X min 2 kali X min 4 sama dengan 0. Oke ya. Berarti ya ini X-nya sama dengan 2, ini X-nya sama dengan 4. Gitu.
Berarti bisa 2 bisa 4. Bisa 2 bisa min 4. Salah. Ini harusnya plus. Gitu. Berarti harusnya ini min 4. Sip. Ngerti ya? 2 sama min 4. Ada pertanyaan lagi? Belum ya, belum. Berarti yang dipakai yang ini. Oke. Paham ya? Sip, berarti X-nya 2. Tadi kita punya persamaan tuh, satu lagi. 2 pangkat Y plus 3X sama dengan 32. Berarti ini 2 pangkat Y plus 3X. X-nya itu 2, berarti 6. Sama dengan 2 pangkat 5. Oke? Berarti artinya Y plus 6 sama dengan 5. Berarti Y-nya berapa? Min 1. Oke, cakep. Berarti Y-nya ada. Yang ditanyakan apa toh sob? Yang ditanyakan adalah 2X tambah Y. X-nya 2. 2 kali 2 4 tambah Y. Y-nya min 1. Berarti 3 saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ada? Ada. Gampang ya? Alhamdulillah, oke, kita sudah kerjakan soalnya dan insya Allah nggak susah ya. Oke, karena susah dan mudah itu sangat relatif ya, tergantung kalian mau berjuang atau tidak. Ya, yang belum ngerti, rewind lagi, yang sudah ngerti, lanjut. Mantap. Oke, sampai jumpa di puncak kesuksesan. Dadah.